Selamat bertemu di Arlan Podcast. Kali ini Arlan Podcast akan sedikit berdialog terkait dengan serba-serbi G20 yang baru saja selesai dilaksanakan di Indonesia, dan kita juga wajib bersyukur karena kegiatan tersebut ya bisa dibilang lancar lah dan berhasil. Ini sebenarnya sebuah presiden baik lah buat Indonesia di mata dunia karena berhasil menyelenggarakan G20. Namun di balik itu sebenarnya banyak hal yang kemudian kita bisa perbincangkan. Karena perbincangan itu adalah kunci. Hari ini Arlan Podcast akan membahas hal-hal di luar politis lah ya, atau bisa dikatakan ya mungkin nanti ada nyerempet politis lah, nggak apa-apa. Tapi kita G20 mulai dari kedatangan sampai keberangkatan para pemimpin dunia. Saya ditemani oleh Mas Ripo. Assalamualaikum Pak Arlan. Pengamat hubungan internasional. Terima Mantap. kasih Mas Ripo. Siap. Luar Sama-sama. biasa sudah meluangkan waktu, dan ada juga Mas Angga. Thank you Mas Angga. Mantap. Ini dua-duanya adalah dosen hubungan internasional di Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan tentunya saya merasa pas membicarakan G20 dengan kolega dosen Mas Angga dan Mas Rivo. Ini yang pertama adalah sebenarnya mungkin saja Mas Angga dan Mas Rivo punya catatan-catatan tersendiri lah ya terkait dengan G20. Mulai misalnya dari kedatangan pemimpin dunia. Ini sebenarnya berjalan normal saja ya, kedatangan pemimpin dunia ini bagaimanalah seorang tamu datang ke ke tuan rumah gitu. Namun yang menarik adalah ternyata tidak semua tamu juga bisa mengikuti protokol yang kita gitu. Artinya ya mereka juga punya protokol yang sendiri. Ini catatan Mas Ripo gitu ya, selama di G20 atau Mas Angga gitu. Sepertinya negara Amerika termasuk yang memiliki protokoler yang ketat gitu ya. Begitu ya, nah, kurang lebihnya seperti itulah. Ini catatannya bagaimana nih Mas Riwan atau Mas Angga? Sangat dulu deh. Nah, Mas Angga gimana Mas Angga? Baik, Arlan, kalau kita bicara pertemuan pemimpin dunia ya, itu juga melibatkan protokoler yang spesifik dan khusus dari masing-masing negara. Keberhasilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kita mengatur keberagaman dari protokoler tersebut. Oke. Kalau kita bicara Amerika ya tentu saja mereka punya standar yang cukup tinggi gitu. Ya. Apalagi kita lihat beberapa pemimpin dunia juga pakai yang paling menonjol adalah kendaraan yang dibawa oleh mereka masing-masing, gitu, mobil dinas masing-masing. Karena itu standar keprotokolerannya mereka untuk keamanan pemimpin negara mereka. Betul. Ini keberhasilan ini tidak lepas dari bagaimana kita mengatur, mengakomodasi berbagai keberagaman dari protokoler pengamanan presiden dari 19 negara dan satu organisasi internasional seperti itu. Tapi sebenarnya kan ini yang menarik juga ya Mas Ripo, ketika negara kita juga mempersiapkan lah gitu ya, ada mobil gitu kan. Ya karena kita berbicara energi gitu ya. Mobil listrik sudah disiapkan. Tapi yang menarik ada beberapa negara sih sebenarnya. Tapi yang menonjol lagi-lagi ya, Amerika tadi dikatakan oleh Mas Angga, dia tidak menggunakan mobil listrik tadi gitu. Dia cenderung menggunakan mobilnya yang dibawa. Itu luar biasa ya. Ini sebenarnya ada ketidakpercayaan atau apa ya Mas Ripo? Kalau menurut saya Pak Alan sebetulnya nggak ada hubungan sih antara misalnya penyediaan mobil listrik Hyundai Genesis yang kemudian tidak dipakai dengan urusan protokoler sebetulnya. Betul. Karena kan kalau penggunaan atau penyediaan mobil listrik itu lebih kepada sebagai simbol bagaimana Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa kita mensupport salah satu pilar yang dibahas, topik yang dibahas dalam G20 yaitu bicara soal renewable energy gitu ya, bagaimana energi yang baru dan terbarukan gitu. Nah, kalau dibilang ada ketidakpercayaan, saya pikir itu tergantung balik lagi ke cara pandang kita. Apakah kita mau melihat negara counterpart kita ini adalah negara yang aman atau tidak gitu. Dan saya yakin aja bahwa asumsi pertama seorang Secret Service gitu ya,
pasti akan melihat bahwa situasi tidak aman gitu kan. Dan kemudian harus bisa dicari pemetaan pengamanannya seperti apa yang tepat sesuai dengan standar mereka. Tapi yang paling penting sebetulnya bisa aja kita beranggapan bahwa ada ketidakpercayaan terhadap pengamanan yang kita lakukan. Tapi lebih dari itu sebetulnya poin yang sangat menariknya adalah terjadi interoperabilitas kemarin itu sebetulnya antara pengamanan yang memang melekat dengan para kepala negara gitu ya, dan juga pengamanan yang memang sudah kita sediakan gitu. Itu justru yang paling penting kita melihat dalam konteks multilateral kemarin secara teknis gitu ya, terjadi adanya sinergi lah dari setiap unit-unit pengamanan yang tujuannya sama kan, memberikan keamanan dan kelancaran terhadap jalannya forum G20 kemarin gitu Pak Alan. Tapi sebenarnya kalau di kegiatan apapun ya, tidak hanya di G20 gitu Mas Angga, ya Amerika memang dia pakai mobil sendiri gitu ya. Artinya dia akan bawa mobil sendiri atau hanya di Indonesia saja? Sama ya seperti itu, karena kan dalam konteks keprotokoleran pengamanan kepala negara gitu, mereka ada standar tertentu yang tidak akan bisa mau dikompromikan dengan protokoleran dari si host country ketika mereka berkunjung. Jadi ada suatu hal yang memang ini nggak bisa diganggu gugat. Yang lain boleh dikompromikan, boleh diinikan, tapi yang ada 1 dan 2 item yang kemudian ini nggak boleh gitu. Dalam artian hanya Secret Service-nya Amerika Serikat saja dengan standarnya mereka saja yang kemudian bisa digunakan. Ini menarik ya dari mobil. Saya sih agak jadi mulai agak serius sih sebenarnya ini. Tidak begitu serius ya Mas Iwan, tapi karena berbicara mobil aja ya, kalau dengan teman-teman hubungan internasional ya memang mendalami sekali. Ini tapi ada yang menarik, ternyata Presiden Cina juga Jinping juga sama ya, mobil sendiri juga, mobilnya sendiri juga. Hongqi kalau saya mobilnya ya Mas. Iya, apa bacanya gimana ya? Hongqin itu gimana? Ya, cara bacanya nggak tahu lah. Itu juga menurut saya kalau dari data yang saya dapat itu mobil beratnya sampai 4 ton ya. Kalau si Biden dia bawa The Beast ya, Cadillac The Beast. Cadillac The Beast ya, memang mobil yang khusus. Nah, kembali lagi kepada pengamanan. Jadi kan artinya tadi ada Secret Service juga. Nah, ini yang menarik di G20 ini. Semua pemimpin negara hadir di Kempinski ya. Mungkin kalau Apurva ya. Ya, Kempinski ini kan hotel ya. Mas Ripo digunakan ya, terpilih lah oleh pemerintah untuk menerima tamu negara. Ketika masuk, memang pengawalan presiden manapun itu kan tidak boleh ikut berdampingan ya. Jadi mereka berjalan sendirilah menyalami Pak Jokowi. Ini ada kejadian menarik sebenarnya ketika Pas Pampres mencoba menghadang Pas Pampresnya Cina lah ya. Itu sebenarnya kalau saya sih menarik ya, karena di sisi lain kita mencoba untuk ya udah biarkan presiden jalan sendiri. Catatannya sebenarnya apa sih kalau saya lihat? Ya sebetulnya kan apapun yang terjadi kemarin di Bali, mulai dari hal-hal yang kecil sampai kemudian hal-hal yang besar itu kan sudah digladikan sebetulnya, sudah dikoordinasikan keprotokolerannya sebelumnya gitu, termasuk nantinya ketika para kepala negara akan melewati karpet merah, ya kan, untuk kemudian disalami oleh Presiden Jokowi gitu kan, dimana itu merupakan sebuah kebiasaan lah khususnya di G20 ini gitu. Nah jadi mungkin orang dari Tiongkok itu ya nggak ngeh atau nggak notice lah dengan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya gitu kan, karena bisa aja dia pas pampres, bisa aja dia bukan misalnya bagian dari personal staff atau apa segala macam, kita nggak tahu gitu ya. Tapi memang intinya karpet merah itu kemudian hanya diperuntukkan untuk kepala negara, gitu. Jadi, sebagai bentuk penghargaan, penghormatan. Bukan tidak boleh, tapi secara etik tidak lazim lah. Contohnya misal ketika Menteri Pertahanan Pak Prabowo melewati area itu, beliau tidak menginjak karpet merah itu, tapi malah memilih sisi luar karpet itu sebagai bentuk adab gitu ya, mengetahui bahwa memang karpet itu tidak diperuntukkan untuk beliau gitu, walaupun beliau juga pejabat tinggi negara gitu. Tapi kan kemudian hal yang berbeda ketika
secara seremonial itu memang diperuntukkan untuk kepala negara. Kepala negara. Toh kan juga sebetulnya di area itu dijaga juga sebetulnya, Ya. nggak yang jalan sendiri doang gitu, nggak juga gitu kan. Oke, ini menarik juga ya. Ternyata si karpet merah ini memang bentuk penghargaan ya. Simbol. Ya, simbol lah. Diplomasi penghargaan. simbol. Iya. Sehingga Pak Dosennya beliau dulu. sehingga yang lebih menjelaskan silahkan Mas Angga. Pak Prabowo aja agak melipir ya kalau nggak salah. Iya, Lihat ya, iya, agak melipir iya, tidak iya. berani menginjak ini bagian dari etik menghargai. Iya. Ini Mas Aga kembali lagi ya ke Pas Pampres. Ini kan biasa Pas Pampres di setiap negara itu berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya gaya ini sama. Dia selalu menenteng tas gitu. Kira-kira. Saya masih penasaran ya, menarik ini. Menariknya gini, isi tasnya itu apa? Apa kan nggak mungkin juga tagihan hutang. Kalau untuk Cina gitu kan, atau Amerika gitu kan. Tapi semua bawa. Ini terutama yang paling banyak itu kayaknya pengawalan di Biden ya. Iya. Jadi banyak banget. Iya. Ini Maka sampai dia nunggu beberapa puluh detik sampai akhirnya kan mau keluar dari mobilnya kan. Yes. Itu kan terlihat sekali gestur waspada tuh Ya, dari betul sekali. dari para staf pengamanan. itu gimana Mas Angga? Itu kira-kira apa yang dibawa? Ya, kita lihat dulu ya kalau misalkan memang standar yang dibawa oleh rombongannya Biden ya, Secret Service Amerika Serikat. Mungkin yang menarik salah satunya adalah tas yang disebutkan itu berisi kunci untuk otorisasi peluncuran senjata nuklir. Wah. Sebetulnya. Ini- Ada di situ yang dia akan dibawa kemana-mana melekat, tapi kita nggak tahu yang belah mana, Oh, siapa oke. yang bawa gitu. Oke. Tapi setidaknya melekat Iya. dengan presiden. Bahkan di mobil pun katanya ada. Di The Beast itu ada juga tombol atau apapun lah bentuknya gitu ya, yang mengotorisasi nuklir launcher itu. Launcher. Ada juga. Jadi memang itu melekat. Jadi di sisi lain ya misalnya ada sesuatu kejadian dan apa dan ya hanya presiden Betul. Biden yang berhak untuk itu. Jadi sekian banyak itu ya, Mas Angga. Mungkin kalau sisa-sisanya adalah senjata-senjata mungkin ya. Ya, P3K biasanya P3K dalam artian kan darahnya yang satu tipe dengan presiden kalau memang lagi perjalanan ada kecelakaan, ada serangan apa dan sebagainya itu sudah ada. Oh, sudah ada? Disiapkan semua. Wah, sampai darahnya ada ya. Ada. Ini menarik ya, kita berbicara G20 tapi kita tidak berbicara isu-isu tapi hanya Enggak. berbicara hal-hal yang menarik lah. Karena memang G20 itu politis baru sekarang. Baru sekarang, Iya, iya, iya. biasanya dia kerjasamanya berbasis ekonomi lah ya Iya, gitu iya, ya. betul. Beda sama G8 atau G7 lah ya Iya, gitu ya. iya, Itu memang sangat politik. Memang ini enggak sih sebetulnya. Baru sekarang aja dipandang sepolitis itu Politis, ya. gitu ya. Karena memang ini ya, apa konflik Rusia Ukraina atau Katanya nggak akan bahas politik. jadi agak susah mancing ya. Karena kalau bahas politik katanya agak ini tapi ya saya sih menarik. Udah sering lah bahas Udah politik lah. sering, Udah sering. Udah banyak. Tapi ini kita di luar politik lah ya tadi gimana mobil dan kemudian Ya. ini yang menarik juga ya Mas Rimo. Ada apa namanya? Kita ada tiga orang lah yang menjadi perhatian ya selain kemudian Biden yang hadir ke sini. Ya. Kemudian ada Perdana Menteri Inggris ya mantan Menteri Keuangannya juga ya di Ya. Inggris Rishi Sunak. Rishi Sunak. Oke, masih muda gitu. Kemudian Cukup ganteng juga ya dan cukup ganteng, apa benar. fashionable ya. fashionable. Kemudian kemudian Justin juga Justin ya. Trudeau. Ya, dia atletis lah. Kalau Dengan kaos kaki warna-warninya itu. ya, kalau Putin hadir juga ya kayaknya sama-sama atletis kan. Ya, Dia betul. bisa ini. Tapi yang menarik adalah kedua Perdana Menteri ini bertemu di sebuah kafe atau sebuah warung ya. Terus memesan Justin ya, terutama Justin yang memesan bir bintang Ya. dan kemudian Sunak jus mangga. Mango spritz ya. Mango spritz ya, oke. Nah, Spritz. ini ada catatan gak sih sebenarnya? Lazim gak sih kedua kepala negara itu kemudian nongkrong gitu, ngobrol, minum gitu. Ini pernah di ini nggak Mas Rimo apa namanya? Kalau catatan Mas Aga atau catatan Mas Rimo, hal itu apa ya gitu? Maksudnya dia membicarakan hal yang serius atau cuman ngajak aja, kita ngebir gitu kan? Dan atau dia penasaran dengan bir bintang gitu kan? Karena setahu saya si bir bintang ini kan termasuk yang katanya paling enak di dunia. Oh gitu ya, Pak. Saya juga belum tahu. Coba gimana mungkin Mas Angga mungkin. Aja begitu. Oke. Dan kemudian kan Justin juga mengatakan bahwa ini enak sekali. Iya. Itu
kita nggak berbicara di bintang ya, maksud saya adalah pertemuan ini sebenarnya gimana ini Mas Bimo? Ada masa nggak? Lazim aja sih kalau di negara ya, ini dua kepala negara seperti Kanada yang Inggris lazim saja sih di culture atau budaya kedua. Pertemuan kasual yang biasa lah sebetulnya. Maksudnya nggak harus protokoler yang ketat, pembicaraan yang kemudian harus serius. Nggak pakai jas. Dalam konteks pembicaraan yang di level informal seperti ini pun ya tidak masalah sebetulnya. Hal yang lazim kok. Hanya mungkin di kita saja, orang-orang kita saja yang melihat bahwa itu suatu hal yang kurang ini. Betul, karena kan pejabat gitu. Ya itu karena apa namanya Bir Bintang dan Mango Spritz-nya itu ya, yang mungkin kan kalau di kita minuman yang tidak identik dengan kepala negara, dengan pejabat negara gitu ya. Sampai-sampai kan saham Bir Bintang naik ya. Secara ekonomi juga menjadi menjadi momentum untuk kemudian dia bisa nge-booster gitu ya industri bir lokal itu, terlepas dari seperti apa tanggapan publik gitu ya. Tapi kalau dari sisi ekonomi ya ada dampak domestiknya lah gitu ya. Pertemuan kemarin itu terlepas dari yang dibicarakan di dalamnya itu apa juga sepertinya ya cuman chit-chat biasa aja ya. Nggak ada sesuatu yang gimana sih. Nggak ada yang serius gitu. Iya, habis kegiatan mungkin sebelum balik hotel nongkrong dulu lah mungkin gitu. Ini juga menarik ya Mas Tivo dan Mas Angga. Ini kita bergeser ke makan malam. Ini makan malam juga cukup ya sih saya nggak tahu ini bagus Bidan tidak hadir jelas mungkin bisa jadi kecapean ya. Bisa jadi ya, bisa jadi capek gitu atau apa ya. Tapi saya tidak berbicara Bidan. Hampir seluruh kepala negara di sana menggunakan batik. Ya. Ini kan sesuatu yang menurut saya pribadi gitu. Catatan saya sih batik itu kemudian digunakan malah kan. Itu suatu kebanggaan. Bahkan catatan saya Perdana Menteri India, Presiden India. Hanya pakai batik tanpa vestnya ya, gitu ya. Ini kan berarti hanya delegasi dari Arab yang tidak ya. Ya, dan Presiden Macron juga kan pakai kemeja putih kan kalau nggak salah kan, nggak pakai batik gitu kan. Jadi dalam batik ini ada catatan nggak, Mas Rimo? Sebenarnya kalau kepala negara itu berhak juga menentukan apa pakai apa. Iya. Batik di dunia internasional sih sebetulnya biasa Pak Alan. Kenapa? Karena sebelumnya Nelson Mandela kan dengan Madiba Sirtek kemana-mana pakai batik. Jadi sebetulnya orang udah banyak tahu tentang batik, khususnya batik Indonesia gitu ya. Nah tapi kalau bicara tentang jamuan makan malam kemarin gitu ya, memang kan kalau di setiap undangan resmi itu selalu ada dress code ya. Kalau kita mengenal dalam hubungan internasional itu. Nah maka dari itu pasti timnya menyediakan dress code itu apabila misalnya memang tertera di dalam undangan itu kan, pasti ini kan merupakan hasil koordinasi di level teknis yang sangat intens kan, nanti pakaiannya seperti apa. Bahkan kalau saya lihat warna-warnanya pun gitu ya rata-rata senada gitu ya. Warnanya tuh yang memang mensupport visualisasi di malam itu di GWK gitu. Memang betul. Menyerupai warna-warna batik yang dipakai. Betul. Jadi kalau saya mau bilang itu ini adalah G20 yang paling memanjakan mata selama KTT-nya ada sejak tahun 2008 gitu. Enak banget ngelihatnya gitu. Walaupun memang nafas Pak Tamanya kelihatan banget ya gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat atau ingat lagi 2018 pembukaan Asian Games, terus kemarin itu ada benang merah yang sama dari segi kreativitasnya gitu ya, dari segi pemikiran kreatifnya gitu. Tapi ya overall ya enak lah ngelihat situasi yang sangat kolektif dan kolegial di acara malam itu dengan dressing yang memang pas juga, walaupun beberapa ada yang nggak mengikuti dress code yang udah ditentukan mungkin ya. Ya memang Mas Tama ini udah paling juara. Canggih. Soal itu ya. Ya kita juga beruntung memiliki Mas Tama sebagai ide kreatifnya luar biasa. Nih Mas Angga, ini saya sebenarnya agak sedikit serius juga nih pertanyaan ini Mas Angga. Beberapa hari kemarin kan ada sedikit ya, mungkin orang di politis gitu atau tidak politis gitu ya. Ketika misalnya Justin itu berbicara dengan Xi Jinping, dengan Presiden Cina, setelah itu seperti menegur gitu, Mas, kalau salah ya, setelah menegur
Karena Jinping mengatakan bahwa kenapa ngomong di kenapa bicara di media, ini kan pembicaraan rahasia. Sebenarnya batasan-batasan ngobrol dengan kepala negara dan kemudian media harus tahu itu seperti apa sih, Mas Angga? Ini kemarin cukup viral juga sih. Ya itu tergantung dari budaya politik di masing-masing negara sebetulnya. Karena kan kita lihat ya Kanada dengan Tiongkok itu dua sistem politik atau dua kultur politik yang berbeda. Yang satu kemudian kultur politik yang sangat casual dan terbuka gitu kan, yang satu yang sangat tertutup dan sangat ketat gitu, di mana yang satu ketika di Kanada misalkan ketika ada kebijakan, ada apapun ya langsung press release lah, langsung kemudian bicara ke media lah. Sementara kalau di Tiongkok ya mereka akan coba saring dulu gitu, mana yang kemudian harus menjadi konsumsi publik dan mana yang tidak. Ya, betul. Nah ini ketika dua orang ini ketemu ya kita balik lagi ke kultur politiknya seperti itu. Tapi sebenarnya sesuatu yang serius ya, atau kemudian kayak Jinping juga tidak terlalu menanggapi serius lah ya. Ya, pada akhirnya dia juga sadar gitu kan bahwa ada gray area lah dalam komunikasi internasional gitu yang kemudian memang tidak bisa semuanya dia atur gitu kan, sadar itu. Mengambil kesimpulan kayaknya Kanada ini bukan negara yang cocok untuk dicurhatin. Bocor dia. Iya, karena khawatir kemana-mana. Iya, PM Justin ini nyentrik banget gitu orangnya tuh, nyentrik banget gitu. Jadi dia di negaranya aja kan berusaha mendobrak berbagai macam kebiasaan-kebiasaan lama kan, betul. Dengan komposisi menterinya, baik itu dari segi suku, ras, agama dan segala macam kebijakan-kebijakannya. Bahkan waktu Presiden Donald Trump terpilih di Amerika Serikat, kan banyak orang Amerika Serikat yang bilang mau pindah ke Kanada gitu kan, karena faktor betapa flamboyannya PM Justin Trudeau kan gitu. Ya, itu memang luar biasa. Kalau kita lihat juga nih ya, Mas Angga, dalam konteks G20 ini kan selalu ada hal-hal yang dibicarakan di publik gitu. Kalau di Indonesia ini kan pembicaraannya, maksudnya semua masyarakat sangat intens lah ya, beberapa masyarakat. Misalnya ketika konteks batik gitu ya, batik itu kan pernah ada hinaan gitu kan oleh Mahyar di Twitter. Wah itu luar biasa ya gitu, maksudnya artinya ada pola gitu untuk akhirnya dia diserang, akhirnya itu influencer Inggris juga kan Mas ya. Iya. Itu kemudian dia langsung minta itu, Mas Angga melihat catatan Mas Angga seberapa kuat kemudian netizen Indonesia gitu ya, yang hanya modal jempol, dia nggak peduli dia pengangguran, dia apapun gitu, ketika netizen bersatu habis itu drill people power itu. Jadi kalau memang kita lihat dulu gitu kan, survei Twitter menyatakan Indonesia salah satu negara yang paling berisik gitu di media sosial. Itu menunjukkan bagaimana awareness dari masyarakat Indonesia untuk bermain di istilahnya menggunakan platform media sosial gitu kan, apalagi ketika kemudian melihat ada postingan, ada statement atau apapun itu yang kemudian menyerang pride kita sebagai orang Indonesia, ya tunggu saja gitu kan. Seperti halnya YouTuber yang dari Inggris lalu kemudian kita bicara ketika orang Malaysia menghina kita, wah habis itu sudah semacam istilahnya ini bagian dari people power tapi di dunia maya. Nah, ini yang fenomena ini yang kemudian sekarang mungkin menarik, dan tidak hanya untuk urusan itu saja, untuk urusan lain pun. Kemudian ya people power di dunia maya ini juga punya kekuatan yang nggak bisa disepelekan gitu kan. Apalagi ketika kita bicara Indonesia yang jempolnya itu agak nakal gitu kan. Dan sebetulnya ini Pak Alan, preferensinya jadi berbeda tuh, tergantung habitat media sosialnya. Jadi kalau kemarin itu kita coba perhatikan tren yang terjadi di Instagram gitu ya, yang mana dia adalah grupnya Facebook gitu ya, dengan tren yang terjadi di TikTok itu berbeda gitu. Cara pandangnya terhadap berbagai macam isu sosial yang terjadi lah, termasuk ketika kita bicara G20 gitu ya. Ya udah jelas kalau misalnya di TikTok kan kita melihat gitu bahwa hero-nya pasti kan China gitu ya. Dan juga misalnya Coalition of the Non-Willing yang lainnya lah gitu. Sebaliknya kalau misalnya kita lihat di Instagram kan ya pasti
coalition of the willing centrist lah gitu ya, Amerika Serikat dan kawan-kawannya gitu. kawan-kawan Jadi sekali. menarik juga tuh kalau kita melihat perilaku netizen di masing-masing platform itu beda-beda juga. Berbeda-beda. Gitu. Beda-beda juga. Ini tapi saya sih sebenarnya dari tadi ingin pertanyakan ya, saya nggak tahu apakah ini politis atau tidak, saya kayaknya bukan politis. Ketika Ukraina ya, Mas, Ya. itu dia mengatakan ini bukan G20 tapi G19. Ya. Sebenarnya apa ya dia? Terus dia bicara menggunakan kaos gitu ya? Ya. Kan pakai kaos ya, masih ada gitu ya? Pakai Menurut saya unik nih. t-shirt taktikal ya. Ya, itu. Apakah dia sedang menunjukkan power bertempur gitu kan? Karena menggunakan jelas kaos taktikal kan ya Mas ya? Iya, iya. Terus membicara G19 gitu ya. Ini sebenarnya menyindir atau memang mencoba untuk supaya mendapatkan perhatian dunia. Gimana Mas Angga? Ya, jadi kalau lihat apa yang kemarin gestur gaya yang digunakan ya, Ukraina sedang mencoba untuk minta bantuan tentu saja, Ya. menarik simpati negara-negara lain, tolong dong gitu, kami Ya, lagi ya. serang nih gitu, Ya. oleh salah satu dari kelompok Anda itu. Ya. Kemudian dia tidak menyebut. Ya betul, Salah tidak satu menyebut. negara. Ya betul, tidak menyebut. Ya, tapi dia bicara G19 gitu, karena kalau kemudian dia menyebut G20 artinya ya di sana dia sudah mencoba untuk menarik gitu kan, si Rusia itu bukan bagian Anda loh, gitu kan, dia sedang menzolimi kami gitu kan, dia sedang berusaha untuk mengokupasi kami lah, menyerang kami lah, apa dan lain sebagainya. Saya sedang bertempur loh di sini, gitu. Memperlihatkan bahwa saya nggak bisa ke situ karena kami lagi perang nih, gitu. Tolongin dong gitu. Itu sih sederhananya seperti itu. Ada pesan ya. Pesan yang kemudian kami sampaikan, meskipun pesan itu tidak secara lisan kemudian disampaikan, tapi pesan-pesan seperti itu yang kemudian gestur juga ya. Apa yang di-deliver kepada para peserta G20 kemarin. Betul. Kalau catatan Mas Ripo ada nggak? Kalau terkait dengan itu nggak mustahil Pak Alan, mungkin tahun depannya lagi atau tahun depannya lagi tiba-tiba G20 jadi G19 gitu. Karena apa? Itu terjadi di G8. Iya. Di G8 kemudian jadi G7 itu Rusia menarik diri kan. Gara-gara apa? Masalah yang sama 2014 Crimea gitu kan. Nah, bukan tidak mungkin nih gara-gara jadi ngerasa dapat ide gitu kan. Ya udah deh keluarnya dari G20 gitu misalnya, terus tahun depan jadi G19 itu bukan hal yang tidak mungkin, apalagi kalau misalnya kemarin ngelihat antusiasme dari Rusia di G20 Indonesia ini tidak nampak bukan karena Indonesianya sebetulnya. Kalau lihat statement Putin beberapa waktu lalu kan dia punya hubungan yang baik dengan Presiden Jokowi dan segala macam. Ngelihatannya sih kalau dari sudut pandang bilateral kayaknya oke-oke aja nih kedua negara. Tapi karena banyak orang gitu ya, walaupun mainnya di tempat teman sendiri gitu, jadi kayaknya males gitu kan. Akhirnya kan ya Menlunya pulang duluan, diwakilin Menkyu dan segala macam gitu. Kayaknya antusiasmenya kurang gitu. Kayak ya pokoknya penting hadir lah ya. Iya. Nggak begitu ya. Iya, nanti kita lihat di India seperti apa tuh. Kalau masih gitu juga bukan nggak mungkin sih nanti, ya udahlah cabut aja lah gitu dari itu. Karena di G7 aja yang memang pengaruhnya sangat politis, dia berani untuk bisa nggak join gitu ya. Apalagi mungkin di G20 gitu kan, bukan nggak mungkin sih gitu. Yang sebagian orang pesimis memandang ini sebagai ya talk shop aja gitu. Ya salah satunya Rusia mungkin memandang seperti itu gitu kan. Oke, ini menarik ya kalau teman-teman mengikuti obrolan kita memang agak kemana-mana, ada sedikit politisnya dari awal janji tidak politis, akhirnya ya ada sedikit lah ya, nggak apa-apa. Ini tapi ada yang menarik juga nih Mas Angga sebelum kita closing ya, karena ini waktunya juga. Ini loh Mas, kan semua pesawat itu dijajarkan loh, pesawat kenegaraan, benar Mas ya? Iya. Ini banyak banget, ada fakta, memang faktanya itu pesawat Indonesia itu paling kecil dibandingkan pesawat dia bersanding dengan pesawat Tiongkok ya, itu kan sebelahnya Tiongkok. Tapi yang menarik juga pesawat pesawat Amerika itu nggak mau parkir deketan, dia agak jauh kalau nggak salah ya, dekat bibir pantai gitu. Ini kembali lagi sih tadi ke protokol ya, tapi kalau saya sih pengen melihat dari catatan Anda sendiri, ini perihal pesawat saja ini menjadi perbincangan gitu ya. Karena kan
udah jelas ya pasti akan datang pesawat-pesawat ya keren-keren lah gitu. Nah Indonesia itu paling kecil sekali dibanding yang lain besar-besar. Sebenarnya bukan ada ukuran ya, pertanyaan saya adalah sebenarnya sejauh mana sih kemudian orang memamerkan pesawat besar-besar atau kecil-kecil gitu untuk memamerkan kekuatan negaranya atau berbicara efektif. Jelas kalau misalnya pesawatnya besar, itu kan berarti tenaganya besar, bahan bakarnya juga besar gitu. Kalau kita kan Indonesia sepertinya mengandung efisiensi aja. Yang penting berapa sih isi pesawat kenegaraan kalau cuma presiden, ibu presiden gitu dengan menteri-menteri kan nggak sampai puluhan. Kayaknya kalau Cina itu pesawatnya bisa main tenis di dalam banget. Benar nggak Mas? Iya. Itu gimana Mas? Ada catatan nggak? Gimana Mas Angga? Balik lagi sih bagaimana ke anggaran yang kemudian dikeluarkan untuk operasional dari pesawat tersebut serta kebutuhan dari perjalanan dinas si kepala negaranya. Misalnya ketika kita bicara Indonesia itu yang memang tidak terlalu besar lah ukurannya standar 737, 747 gitu kan. Ya karena memang dalam konteks perjalanan dinas kita tidak terlalu jauh dan tidak terlalu panjang gitu. Benar. Sementara kemudian fitur-fitur yang ada di dalamnya pun mungkin tidak selengkap dan tidak harus lengkap seperti halnya kepala negara yang lain. Misalkan seperti punyanya Amerika Serikat kan, wah itu sudah ada ruang gym, ada kokinya, dan lain sebagainya. Ruang gym ada di sana. Ruang pertemuan lah, dan lain sebagainya. Karena memang untuk mendukung bagaimana tugas pokok dan fungsi dari seorang presiden Amerika Serikat gitu kan sebagai salah satu negara superpower di sana, yang dia pun akan banyak jalan-jalan ke perjalanan dinas ke negara-negara yang lain gitu. Iya. Jadi artinya itu kantor terbang sebetulnya. Seperti itu. Dan yang menarik juga si Amerika kan turun di Ngurah Rai itu seenak-enaknya dia Mas. Katanya. Jadi ya kalau dia mau pas tanggal sekian aku turun gitu. Mereka harus. Itu jadi, sangat luar biasa. Secara fungsi kan yang penting nyampe itu pesawat gitu kan. Walaupun secara pride karena itu wajah lah ya negara kita karena kita kemanapun datang disambut oleh pejabat setempat itu ya turun dari pesawat itu gitu kan. Tapi kan ya kita harus berterima kasih lah sama Presiden SBY gitu ya waktu itu mengadakan pesawat itu dengan protes yang sangat keras dari masyarakat kan gitu ya. Tapi bayangin masa kita seumur-umur mau nyewa pesawat terus kan gitu kan. Terus kemarin di zamannya Presiden Jokowi dicet kan dari biru jadi merah aja ramenya luar biasa gitu. Padahal ya dibandingkan sama negara lain gitu. Kita seharusnya sebagai negara yang memang banyak sekali pulaunya dan mengutamakan konektivitas lewat udara gitu ya. Harusnya simbol tuh kita punya pesawat yang Air Force One-nya tuh kalau bisa one of the best lah di Asia gitu loh. Karena itu menunjukkan pride kita lah, kewibawaan politik luar negeri kita itu pertama kali dilihatnya itu dari pesawat ya sih kalau menurut saya sih gitu. Karena kan hampir semua netizen juga mengomentari pesawat. Gitu kan. Gitu ya. Walaupun memang mahal tadi itu ya. Mahal belinya, mahal hariannya, mungkin segala macamnya. Mahal. Dan ditambah lagi fitur di dalamnya juga kan. Intinya mungkin biar lebih taktis lah Pak kecil itu ya Pak ya. Gitu. Sih. Dengan diplomasi kita yang memang sangat taktis ini gitu kan, pesawat kecil cocok lah gitu ya. City car lah gitu ya, lebih bisa kemana-mana gitu ya. Ini terakhir nih, Mas Rima ini sedikit dari saya ya. Tidak semua menteri kan punya akses ya, Mas Rima, betul nggak? Ketika G20 itu G20 kemarin kan, artinya hanya menteri-menteri tertentu lah. Tapi ada yang menarik, Pak Basuki sebagai PUPR membawa kamera gitu kan? Dia menteri loh itu. Topi dibalik. Kayak gak? Topinya agak buluk-buluk. Udah. Aduh. Sebenarnya Mas Rima ada catatan gak sih menteri-menteri yang kayak ini unik aja sih? Apa membuat G20 itu menjadi menjadi berwarna lah gitu ya? Kan banyak ya kemarin menteri yang in frame lah ya gitu ya kita lihat ya. Kalau Pak Sandiaga Uno jelas lah ya gitu ya, jelas karena memang itu mungkin bagian juga dari tugas beliau gitu ya. Ada Menkominfo ya yang juga mewakili presiden untuk menyambut tamu-tamu negara gitu ya. Pak Luhut jelas ada di situ, Pak Erick Thohir juga ada. Yang menarik memang Pak Basuki itu gitu ya, Menteri PUPR itu yang memang orangnya ini sangat low profile lah, beliau itu luar biasa sekali. Itu
apa ya, menurut saya role model lah gitu ya, Iya, bagi bagaimana sih seorang pemimpin itu bersikap sangat dekat dengan bawahannya gitu ya, dan kemudian jauh lah dari aspek-aspek protokolernya gitu. Walaupun memang di sisi yang lain itu kan kita melihat dari segi masyarakat ya. Orang seperti beliau itu sangat populis sekali di mata kita ya. Senang banget kita deh gitu ya sama orang seperti itu. Tapi satu sisi tadi dari aspek protokoler gitu ya, ini yang kadang-kadang jadi bikin agak susah. Betul. Gitu. Karena itu tadi kan sulit mengikuti aturan yang ditentukan, dan takutnya saya juga kan melihat gitu ya, ada petugas keamanan yang memang nggak notice itu adalah beliau gitu ya, terus tiba-tiba ditahan gitu ya, bahaya gitu ya, menteri gitu ya. Atau misalnya ada kepala negara yang nggak tahu gitu ya beliau itu siapa, terus misalnya minta anak buahnya tolong ini digeserin gitu ya, terus tiba-tiba yang tadi protokoler dari Cina itu datang geser, nah itu kan bahaya gitu ya, bahaya. Jadi satu sisi bagus dari aspek politisnya kita suka sebagai masyarakat gitu, tapi dari aspek protokoler juga kadang ini yang susah juga, tricky lah, susah. Okay. Untuk Pak Bas kemarin aman lah ya. Aman, alhamdulillah. Oke, ini di penghujung juga nih, Mas. Kalau saya boleh ini ya dijawab cepat oleh Mas Ripo atau Mas Angga, yang paling berkesan satu orang kepala negara aja yang datang, selain Pak Jokowi tentunya karena tuan rumah kan. Mas Ripo, yang menurut Mas Ripo ya berkesan sekali gitu ya G20. Siapa Mas? Tadinya mau ngomong Justin Trudeau, cuman karena dari Rishi Sunak deh. Minoritas kaya jadi presiden. Nah, itu dia kuncinya ya. Minoritas kaya jadi presiden. Nah, itu aja. Hebat. Mas Ripo memilih itu karena ini. Iya tadi, alasannya tadi itu. Okay. Hebat. Sorry, jadi PM maksudnya Pak. Ya, itu. 41 tahun loh Mas. Iya, lahiran tahun 80. 80 luar biasa gitu kan. Dari Kang Arlan. Aku dapat 40 sih. Ganteng, pinter, pendidikannya luar biasa, Oxford, Stanford gitu kan, nggak main-main. Nggak main-main. Southampton, nggak main-main, ini orang luar biasa lah. Kalau Mas Angga siapa Mas Angga? Si Jinping. Hah? Si Jinping. Kenapa tuh? Berani dia. Kenapa? Berani dia datang. Oh, berani datang. Oke. Oh, oke. Iya. Sebenarnya berani datang menghadapi Biden ngerasa nggak sih bahwa Jinping akan datang gitu? Pasti dia merasa lah. Masih ngerasa ya? Makanya dia datang gitu. Kalau dia nggak datang berarti dia yang ngeper. Iya benar lagi. Berarti Jinping ya. Kalau Mas Ripo memang ada. Sunak. Iya, Sunak ya. Keren lah gitu Pak. Keren. Ya, jadi kita melihat betapa cairnya politik di Inggris, walaupun kemarin kan bolak-balik kena gejolak lah gitu ya. Yang sebelumnya kan cuma 1,5 bulan menjadi PM gitu kan, terus tiba-tiba muncul beliau diwakilkan dari partai konservatif kalau saya nggak salah gitu ya. Itu menarik lah, mengagetkan. Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan sebelumnya. Oke. Kalau kabinet Mas, menteri-menteri kemudian yang kemarin terlibat lah ya, kita di luar Pak Jokowi juga, Jokowi presiden lah ya. Hilir mudik gitu kan. Kalau Pak Bas sudah dibahas lah ya, jadi tidak bisa masuk. Mas Ripo, siapa Mas Ripo? Yang menurut Mas Ripo berkesan lah gitu. Dan ini kayaknya kalau next harus punya orang seperti dia lagi gitu. Siapa Mas? Sebut 2 nama boleh ya? Siap. Nah itu 2 nama. 2 nama boleh ya? 2 nama ya? Boleh. 2 nama itu adalah 2 orang yang duduk di belakang Presiden Jokowi ketika pembukaan rapat. Ada Bu Retno dan juga Bu Sri Mulyani. Saya juga masih berpikir. Iya, gitu. Maksudnya Ya bayangin Pak, ini kan acara besar yang dikoordinasikannya banyak sekali gitu kan. Ya memang kalau kita melihat G20 kan memang basicnya kan politik ekonomi kan. Ya udah, beliau-beliau inilah 2 orang inilah yang kemudian pasti kemarin itu sangat hektik sekali. Ya cukup memang nggak muncul ya pas hari H ya? Iya. Nggak muncul, aku lihatnya nggak muncul. Karena mungkin udah sibuk kerjain banyak sebelumnya tapi gitu kalau mungkin. Bu Sri agak intern terus lah. Iya. Kalau Bu Retno kayaknya udah capek. Sekali dia membuat statement. Udah capek kayaknya. Capek ya bisa jadi lah. Mas Angga ada atau sama? Sama aja. Sama ya, 2 orang gitu. Yang lain atau Mas Angga harus ada dong. Harus ada yang lain dong. Kalau saya kayaknya Erick Thohir. Erick Thohir ya. Emang kenapa? Ya
sibuk juga untuk Sibuk lah ya. kondisikan lah ya. Oke. Ya. Oke, ini teman-teman kita sudah masuk di penghujung. Terima kasih sudah menonton Alan Podcast. Terima kasih Mas Rivo. Ya, sama-sama Kemudian, Pak. Terima kasih. Kang Angga, nanti kita lihat G20 di India ini karena menarik juga sebenarnya harusnya 2022 ini. Kirain mau lihat G20 19 tahun lagi. Di kita lagi kan? Iya, Nah, iya, di iya. kita lagi. 19 tahun lagi di Indonesia lagi. Di Ya, lagi. ya, oke. Kalau 19 tahun lagi ya Mas Rivo mungkin udah jadi menteri atau Mas Angga juga udah jadi menteri mengganti 2 orang tadi yang di belakang kayaknya. Kalau saya di BUMN ini bisa. Bajunya udah baju arah ke sana gitu loh. Jaketnya udah ke sana gitu loh masalahnya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman Alan Podcast. Perbincangan adalah kunci. Ambil yang baiknya, jangan diambil yang buruknya dari podcast ini. Nah, terima kasih. Sekali lagi, perbincangan adalah kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.